Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 59 Aku akan menjadi seorang ibu. Mom, bagaimana kalau Mom menginap lagi di sini? Untuk beberapa hari ke depan. Alexandra dan Mom Inara sedang berada di kamar tamu kediaman Lincoln. Sudah 3 hari Mom Inara dan Dad Peter menginap di rumah tersebut. Karena suaminya sedang melakukan perjalanan bisnis ke luar kota. Jika tak ada halangan dan sesuai rencana awal sebelum pergi. Besok Leo sudah kembali lagi. Malam ini Mom Inara mulai mengemasi pakaian yang dibawanya. Agar saat waktunya tiba, tak terlalu repot menyiapkan kepulangannya. Sebenarnya pakaian yang dibawa pun tak terlalu banyak. Tapi tetap saja jika dikerjakan mendadak, malah akan menghabiskan ekstra tenaga dan waktu. Mom Inara menghentikan kegiatannya, berjalan ke meja rias. Menghampiri Alexandra yang tengah duduk di sana. Mom Inara memang tak mengizinkan menantunya itu untuk membantunya berkemas. Jadi sejak beberapa menit lalu, Ale hanya duduk manis di kursi tersebut, sambil sesekali mengobrol hangat. Membahas berbagai hal yang tak terlalu penting. Besok malam Eyang datang, sayang. Mom dan Dad harus menjemput Eyangmu di bandara. Mom Inara memegang kedua bahu menantunya. Saling menatap diri mereka melalui pantulan cermin di meja rias tersebut. Kalau begitu ajak saja Eyang untuk menginap di sini, Mom. Mom Inara tertawa sumbang. Mana mau Eyangmu menginap di sini? Sedang di rumah Momi saja dia tidak mau. Ale tersenyum getir, sedikit kecewa. Tapi mau bagaimana, Eyang memang seperti itu. Ya sudah, tapi nanti Mom harus menginap lagi ya di sini. Aku kesepian kalau Mom tidak ada. Rengek Ale seraya membawa kedua tangan Mom Inara. Yang sejak tadi bertengger di bahunya, untuk memeluknya dari belakang. Mom Inara mengangguk pelan, seraya mengecup pucuk kepala Ale dengan lembut. Mom, kita keluar, yuk. Besok kan Mom pulang. Aku ingin malam ini kita habiskan waktu berdua. Ale menengadahkan kepalanya, melihat wajah sang momer dari posisi duduknya. Mom Inara dengan antusias, langsung mengiyakan permintaan menantu kesayangannya itu. Mereka memang sudah satu frekuensi, berbeda dengan hari biasanya. 3 hari ini Ale memilih untuk tidak bekerja. Ale menghabiskan waktunya dengan Mom Inara. Mulai dari ke salon bersama, melakukan perawatan seluruh tubuh mereka. Kemudian dilanjutkan shopping, berkeliling dari satu mall ke mall lainnya. Berwisata kuliner, hingga setiap pagi selalu menyempatkan untuk berolahraga bersama. Sedang Dad Peter menggantikan posisi Leo di perusahaan, selama putranya tersebut tidak ada. Dad Peter selalu berangkat pagi, dan pulang saat matahari sudah terbenam. Jadi dia tak tahu apa-apa saja.
yang dilakukan oleh istri dan menantunya selama 3 hari ini. Tanpa babi bu lagi, Ale pun segera keluar dari kamar tamu tersebut. Untuk berganti baju di kamarnya. Mom, ayo. Selang 10 menit, Ale sudah kembali ke kamar tamu itu dengan pakaian kasualnya. Celana jeans dengan kemeja berwarna navy, yang lengan bajunya dia gulung sedikit. Mom Inara yang juga sudah selesai berdandan, menoleh pada Ale yang berdiri di ambang pintu. Dahinya tiba-tiba berkerut. Kenapa, Mom? Tanya Ale yang merasa ada sesuatu yang momernya itu pikirkan. Mom Inara tidak menjawab. Namun tatapannya mengarah pada satu titik, membuat jadi Ale tak nyaman. Kalau Mom perhatikan, sepertinya akhir-akhir ini tubuhmu terlihat berbeda. Benarkah? Ale berjalan menghampiri momernya. Memandang pantulan dirinya di cermin meja rias. Benar, tubuhnya terlihat lebih berisi. Ale mencoba mengingat sesuatu. Ya, dia ingat. Sejak kepulangan mereka 2 bulan lalu dari bulan madu, nafsu makannya tiba-tiba naik seketika. Bahkan tak jarang di tengah malam pun, Leo harus bangun untuk membuatkannya sesuatu. Entah itu makanan berat ataupun sekedar camilan. Dan anehnya, Ale tak mau jika Bi Rahmi yang membuatkannya makanan tersebut. Ale hanya mau makanan itu dibuat oleh tangan suaminya sendiri. Apa karena nafsu makanku yang berlebihan ya, Mom? Cek, sepertinya aku harus diet. Ale membuka kancing celana jeansnya, yang sejak dipakai tadi entah kenapa terasa mencekik bagian perutnya. Ale memandangi perutnya yang sedikit buncit. Apa aku kurang olahraga, ya? Tanyanya bingung, padahal Ale masih rutin berolahraga. Minimal 30-60 menit setiap pagi. Kalau begitu mulai besok, aku harus menambahkan durasi olahragaku. Dia yang bertanya, dia juga yang menjawab. Ayo, Mom, kita pergi sekarang. Nanti kalau terlalu malam pasti Dad tak mengizinkan. Ale dengan susah payah mengancingkan kembali celananya. Bahkan dia harus menahan nafas agar perut buncitnya bisa mengempis sedikit. Sayang, astaga, cepat buka lagi kancingnya. Mom Inara yang sejak tadi tak bicara tiba-tiba bereaksi aneh ketika Ale sudah kembali memasang kancing celana ketatnya. Kini Ale yang dibuat bingung. Memangnya kenapa, Mom? Tanya Ale tak mengerti dengan respon momernya. Namun wanita itu tetap menuruti perintah Mom Inara. Tiba-tiba Mom Inara mengelus perut buncit Ale. Kasihan cucu Momi, pasti kamu kejepit ya, sayang. Gumam Mom Inara seraya berlutut dan bicara tepat di depan perut menantunya. Mom melihat kebingungan di wajah menantunya. Mom Inara pun kembali berdiri. Terima kasih, sayang. Mom sangat menyayangimu.
Mom Inara tiba-tiba memeluk Ale dengan erat. Air matanya jatuh tanda kebahagiaan yang tak terkira. Ale hanya diam mematung. Dia masih tak mengerti kemana arah pembicaraan ini. Kamu hamil, nak? Tiba-tiba suara berat seorang pria membuyarkan lamunan Ale. Ale dan Mom Inara serentak menoleh ke arah pintu masuk kamar. Dad Peter tengah berdiri dengan sorot mata yang berbinar. Hamil? Tanya Ale tergugu. Mom Inara mengusap kristal bening yang tersisa di sudut matanya. Iya, sayang. Kamu hamil, Mom sebentar lagi punya cucu. Seketika tangisan haru Mom Inara kembali pecah. Tangis bercampur tawa, yang sama sekali tak bisa menggambarkan perasaannya saat ini. Tidak mungkin, Mom. Ale mencoba menyangkal. Dirinya takut membuat kedua mertuanya kecewa jika hal itu tidaklah benar. Kenapa tidak mungkin? Dad Peter mulai melangkah menghampiri kedua wanita itu. Aku belum pernah melakukan tes apapun, Dad. Bahkan aku dan Leo juga belum pernah memeriksakan kesuburan kami. Dad, tolong minta Bi Rahmi untuk membelikan tes pack ke apotek. Ucap Mom Inara, meski sudah yakin 1000% bahwa menantunya kini tengah mengandung. Namun Mom Inara pun ingin melihat sendiri hasil tesnya nanti. Dad Peter langsung keluar dari kamar untuk menemui Bi Rahmi. Mom, Ale sungguh takut jika itu tidak benar. Mom Inara membawa Ale untuk duduk di sisi ranjang. Ale menunduk, tak berani saling bertemu mata dengan momernya. Sungguh, Ale tak ingin membuat kecewa. Lihat, Mommy. Mom Inara menangkup wajah Ale. Mau tak mau wanita itu pun kembali mengangkat kepalanya. Kenapa aku sedih? Apa kamu tidak senang dengan kabar baik ini? Tanya Mom Inara. Ale menggeleng cepat. Dengan kedua matanya yang sudah berembun. Bukan begitu, Mom. Aku hanya tidak ingin membuat Mom dan Dad kecewa. Jika itu tidak benar, bagaimana? Tapi jika itu benar, bagaimana? Mom Inara malah membalikkan pertanyaan itu pada menantunya. Ale bungkam, entah harus memberikan jawaban seperti apa. Sekarang Mom tanya sama kamu. Kapan terakhir kamu datang bulan? Ale memutar bola matanya, berpikir. Mengingat-ingat, namun dia tak ingat. Bulan ini sudah datang bulan? Tanya Mom Inara lagi karena Ale tak menjawab pertanyaan sebelumnya. Ale menggeleng lemah. Dia baru ingat ini sudah hampir akhir bulan dan dia belum juga menstruasi. Mom Inara malah tersenyum. Binar bahagia kembali menyelimuti raut wajah wanita itu. Mom Inara memberikan kecupan hangat di kening Ale. Selamat, sayang, sebentar lagi kamu akan menjadi seorang ibu. Kembali ucapan selamat Mom Inara berikan pada sang menantu. Benarkah, Mom? Benarkah aku hamil? Ale meneteskan air matanya. Sambil memegang perutnya yang masih terekspose, sebab kancing celananya memang tak lagi terpasang.
pagi harinya, Mom Inara dan Dad Peter pun pamit pada menantu kesayangan mereka dengan membawa kabar bahagia. Untuk seluruh keluarga besar Barros dan juga Joyo Hadikusumo, keduanya pun meninggalkan kediaman keluarga Lincoln. Sementara itu setelah kedua mertuanya pergi, Ale buru-buru naik ke lantai 2. Mempersiapkan kejutan yang akan dia berikan pada sang suami nanti, Done. Gumamnya dengan senyum yang merekah setelah selesai membungkus kado, yang isinya tentu saja alat tes kehamilan yang semalam dia gunakan. Jangan salah, jumlah alat itu bukan hanya 1, tapi 3 sekaligus. Dan kesemua alat itu menunjukkan hasil yang sama. Ya, hasilnya positif. Alexandra hamil. Setelah pernikahan mereka yang kini memasuki bulan keempat, akhirnya mereka dipercaya oleh Sang Maha Cinta untuk merubah peran mereka sebagai orang tua baru, Mom Inara dan Dad Peter. Yang pertama kali mendengar kabar tersebut pun tak bisa menyembunyikan kebahagiaan mereka. Jika Ale tak melarang kedua mertuanya itu untuk membocorkan kabar kehamilannya, tentu saat ini seluruh keluarga besar kedua belah pihak sudah ramai-ramai mengucapkan selamat. Ale tak mengizinkan Dad Peter dan Mom Inara, tak lain karena Leo belum mengetahui hal tersebut. Ale meletakkan kado berbentuk persegi itu tepat di atas tempat tidur mereka, agar nanti saat suaminya masuk ke kamar, bisa langsung melihat benda tersebut. Wanita hamil itu pun kemudian mengayunkan langkah menuju lemari pakaiannya. Ale ingin memakai baju yang memperlihatkan lekuk tubuhnya. Dan tentu yang juga akan menonjolkan bagian perutnya. Jantungnya berdebar tak karuan saat mematut dirinya di cermin. Ale mengusap lembut perutnya yang mulai buncit itu. Entah usia kandungannya sudah berapa minggu, Ale tak tahu. Hai, my love. Gumam Ale bicara sambil memandang seluruh tubuhnya, dari ujung kepala sampai ujung kaki melalui cermin besar. Ale tersenyum dengan kedua netra yang kembali menghangat, masih belum percaya bahwa ini menjadi kenyataan. Kebahagiaan bertubi-tubi terus datang padanya. Tunggu, ya, sebentar lagi Dedimu pulang. Entah kenapa sejak semalam Ale terus bicara sendiri. Bicara sambil mengusap-usap bagian perutnya. Seolah merasa calon anak yang masih belum memiliki ruh itu bisa mendengar ucapannya. Tiba-tiba saat dirinya masih terhanyut dalam lamunan, ponselnya berkedip-kedip. Tanda ada telepon yang masuk. My Lion calling. Halo. Ale dengan antusias segera mengangkat sambungan itu. Namun tetap berusaha menahan diri, agar tak keceplosan bicara yang macam-macam. Halo, sayang. Maaf, sepertinya aku akan pulang sedikit terlambat. Wajah Ale seketika berubah murung. Senyumnya lambat laun menghilang. Ada beberapa kendala di proyek baru. Tapi tenang saja, aku sudah meminta Angga.
untuk menjadwalkan penerbanganku nanti malam. Jadi walaupun terlambat, aku pastikan tetap pulang hari ini. Wanita hamil itu tampak sedih. Perlahan meraih kotak kado yang ada di kasurnya. Lalu memasukkan kotak tersebut ke dalam laci. "Halo, sayang, kamu masih di sana?" Tak mendengar jawaban dari sang istri, Leo pun sedikit panik. "Ya." Jawab Ale singkat hingga membuat Leo menyadari. Pasti Ale kecewa mendengar kabar tersebut. "Are you okay?" Tanya Leo lagi untuk memastikan. "Ya, I'm okay." "Ya, sudah. Kalau begitu kamu selesaikan saja dulu pekerjaan di sana. Aku juga mau pergi bekerja." Ada nada bicara yang lemah tak bersemangat terdengar dari balik sambungan itu, membuat Leo jadi gelisah. "Kenapa bekerja? Memang Mommy sudah pulang?" Tanya Leo karena tahu selama ada Mom Inara. Istrinya itu sengaja mengambil cuti. "Ya, tadi Mom dan Dad sudah pulang. Karena mereka pikir kamu akan pulang pagi ini. Aku usahakan untuk pulang secepatnya. Tunggu aku." "Ya, hati-hati di jalan." Setelah mengatakan kalimat itu, Ale memutus sambungan telepon secara sepihak. Dia lalu berjalan menuju lemari pakaiannya lagi untuk segera berganti baju. Setelah selesai berganti pakaian dengan setelan kantor, Ale pun segera keluar dari kamarnya. Entah kenapa hatinya jadi sedih mendengar Leo tak jadi pulang. Padahal semalam saat melakukan video call dengan suaminya tersebut, Leo mengatakan akan pulang dengan penerbangan paling pagi. Namun nyatanya rencana hanya tinggal rencana. Harapan Ale pupus sudah. Niat hati ingin memberikan kejutan harus tertunda untuk beberapa jam ke depan. "Non, mau kemana?" "Kok udah rapih?" Tanya Bi Rahmi ketika melihat nonanya. Turun dari lantai 2 dengan setelan kantor. "Aku mau ke kantor, Bi. Bosan di rumah terus." Ucapnya sebagai alasan, namun Bi Rahmi tahu, pasti bukan itu alasan sebenarnya. "Jangan dong, Non. Non Evelyn kan lagi hamil muda. Jangan kerja dulu, Non. Bibi takut Non kelelahan nanti." Bi Rahmi menatap sendu seperti memohon. Ale tersenyum. "Tidak apa-apa, Bi. Lagi pula yang kerjanya capek itu Damar bukan aku. Aku hanya tinggal duduk saja sambil tanda tangan." Ale pun pamit pada Bi Rahmi. Dengan diantar oleh Pak Guntur, sopir pribadinya. Saat ini kendaraan itu sudah melesat. Mengarungi jalanan ibu kota yang padat merayap. "Pak, tolong mampir ke makam Mommy dan Dedi dulu." "Baik, Non," sahut Pak Guntur. Ale mengalihkan pandangan keluar jendela. Tiba-tiba perasaannya jadi melow dan rasanya ingin sekali menangis. Setibanya di dua gundukan, tempat peristirahatan terakhir kedua orang tuanya, Ale mulai menangis. "Mom, Dad, lihatlah ini." Ale mengeluarkan benda dari tas bahunya.
Kemudian dia angkat sedikit. Seperti ingin menunjukkan sesuatu yang dia bawa itu pada mendiang kedua orang tuanya. Aku hamil. Suaranya tertahan. Tangisannya hampir pecah jika dia tak menahannya. Aku hamil, Mom, Dad. Aku akan punya anak. Aku akan menjadi seorang ibu. Dan kalian akan menjadi oma dan opa. Ale menunduk, tak tahan lagi. Dengan menutup wajahnya, tangisan Ale pun semakin pecah. Dalam tangisnya Ale meringis pilu. Saat kabar bahagia ini datang, kedua orang tuanya sudah tak ada. Terasa kosong tanpa ada sosok ibu dan ayah di sisinya. Tangisan Ale tak berlangsung lama. Setelah puas meluapkan bahagia dan sedihnya di pusara kedua orang tuanya tersebut, Ale kembali melanjutkan perjalanannya menuju kantor. Pak Guntur Ale perintahkan untuk kembali pulang. Sebab hari ini adalah jadwal Birahmi untuk belanja bulanan. Namun Ale meminta supirnya itu untuk meninggalkan mobil sport berwarna putih milik dadnya itu di kantor. Karena rencananya saat pulang bekerja nanti, Ale ingin membawa kendaraan itu sendiri. Selamat pagi, Non. Ucap Damar pada Alexandra yang sudah duduk manis di meja kerjanya. Ale mengangguk sambil tersenyum ramah, seperti biasa. Meski moodnya kurang bagus, tapi Ale masih mampu untuk bekerja secara profesional. Damar pun mulai membacakan satu persatu apa saja jadwal Alexandra hari ini. Kalau begitu kita langsung saja berangkat, ucap Ale setelah Damar selesai membacakan susunan jadwal untuk atasannya tersebut. Pukul 11 ini ada jadwal meeting dengan perusahaan milik Malik. Atala Sadewa Malik. Ya, Ale meeting dengan pria itu. Entah kebetulan atau apa, tapi jadwal pertemuan hari ini sudah tersusun beberapa minggu lalu. Ale dan Damar pun berjalan beriringan menuju tempat parkir. Meeting hari ini direncanakan bertempat di perusahaan milik Malik. Jika sudah sampai, bangunkan aku, ujar Ale pada sang aspri. Saat kendaraan roda 4 itu mulai bergerak meninggalkan perusahaan Lincoln, Ale mulai memejamkan mata, tiba-tiba saja tubuhnya lelah. Mungkin ini bawaan baby yang tengah dikandungnya. Namun Ale merasa bersyukur karena tak mengalami yang namanya mual muntah, seperti pada ibu hamil kebanyakan. Wanita itu malah cenderung tak merasakan perubahan apapun, selain nafsu makannya yang bertambah. Setelah menempuh perjalanan hampir 1 jam, mobil perusahaan Lincoln pun sudah tiba di halaman parkir perusahaan milik Malik. Selamat datang, Nona Evelyn Lincoln. Malik langsung menyambut kedatangan Alexandra saat kaki wanita itu baru memasuki lobi perusahaan. Tatapannya membulat terkesima. Malik merasa Ale semakin hari semakin cantik. Sangat cantik sampai-sampai Malik lupa berkedip untuk beberapa saat. Ale menjabat uluran tangan Malik.
Terima kasih, Tuan Dewa, ucapnya sambil terkekeh. Sebab belum terbiasa memanggil dengan sebutan selain Malik. Setelah berbasa-basi sedikit, Malik pun mengajak Ale dan Damar langsung ke ruang meeting. Lumayan banyak yang didiskusikan oleh kedua pemimpin perusahaan itu. Hingga sedikit alot untuk mencapai kesepakatan. Malik, apa hutangku padamu bisa kubayar hari ini saja? Tanya Ale setelah meeting mereka selesai. Waktu sudah menunjukkan pukul 1 siang. Alis Malik bertaut, hutang. Beonya, hutang apa? Makan malam, jawab Ale cepat. Ada gurat senyuman yang tergambar di wajah pria tampan itu. Mana bisa, lihatlah, matahari masih berada di atas kepala. Malik menunjuk ke jendela kaca ruang meeting tersebut. Makan malam itu dilakukannya malam hari, Evelyn. Bukan siang hari begini, tapi Malik, ada yang ingin aku bicarakan padamu. Ini penting, bicaralah di sini. Jawab Malik cepat, tidak bisa. Aku ingin sekalian membayar hutang janjiku padamu. Ale pun masih kukuh pada pendiriannya. Malik yang tak tega melayangkan penolakan lagi pada wanita yang dia suka. Akhirnya memutuskan untuk menyetujui permintaan Ale. Malik, aku sudah menikah. Ucap Ale tanpa basa-basi. Saat mereka sudah berada di sebuah restoran Italia. Suapan Malik yang hampir masuk ke mulutnya sampai tertahan di udara ketika mendengar ucapan Alexandra. Meski sudah tahu kabar ini, tetap saja Malik merasa tercekik. Saat mendengarnya sendiri dari mulut Alexandra, kenapa kau mengatakannya? Bukankah aku tak bertanya soal itu? Malik meletakkan kembali spaghetti aglio olio yang sudah tergulung garpu itu di piringnya. Malik, aku bukan lagi remaja tanggung yang tak mengerti arti ucapan dan tawaran makan malammu tempo hari. Aku tahu maksudmu, sebelum kau melangkah terlalu jauh. Baiknya kau sudahi perasaan itu. Malik terdiam membisu. Tak bisa berkata apapun, dia kecewa, sangat kecewa. Ale mengusap perutnya. Malik membolakan kedua matanya saat melihat Ale melakukan itu. Kau lihat perut buncitku ini, Malik. Aku hamil, aku akan menjadi seorang ibu. Bertambah remuk sudah hati Malik. Tentu saja Malik tak ikut bahagia dengan kabar kehamilan wanita yang mengisi hatinya. Selama lebih dari 1 dekade tersebut, aku harap tak ada lagi pertemuan lain selain urusan pekerjaan. Aku tak ingin timbul fitnah, Malik. Semoga kau mengerti. Ale bangun dari duduknya, lalu pergi meninggalkan Malik, yang masih terdiam membisu seorang diri di ruangan itu. Jujur saja, Ale takut jika nantinya akan ada versi Yuta yang lain dalam diri Malik. Makanya sebelum itu terjadi,
Ale menegaskan bahwa dirinya tak mungkin dimiliki pria lain lagi. Setelah bertemu Malik, Ale memutuskan untuk pulang karena dia merasa tubuhnya tak kuat lagi untuk melanjutkan pekerjaan. Setibanya di rumah, Ale langsung merebahkan tubuhnya. Di atas kasur king size super empuk miliknya, sambil berbaring Ale memeriksa ponselnya. Karena saat meeting tadi, Ale mengaktifkan mode senyap pada benda pipihnya itu. Agar tak sampai mengganggu proses meeting tersebut. Aku sudah di pesawat, sayang. Maaf, jangan marah, ya, I love you. Satu pesan yang Leo kirim sekitar 3 jam yang lalu. I love you more than you know. Batin Ale. Wanita itu pun akhirnya ketiduran, dengan masih memakai setelan kerjanya. Tiba-tiba Ale merasa tidurnya terusik, saat sebuah tangan melingkar di tubuhnya. Ale langsung tahu siapa pemilik tangan kekar berurat itu. Cincin yang tersemat di jari manisnya pun sama persis dengan cincin pernikahan yang dipakai Ale. Perlahan Ale memutar tubuhnya. Leo tertidur dengan bertelanjang dada seperti biasa. Bersambung.